Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daudi Alaminata dengan NIM 251904101019 dari Prodi D4 Rekayasa Perancangan Mekanik, Kampus Bekasi, Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan struktur atom dan konfigurasi elektron dalam teknik mesin. Yang pertama ada definisi. Untuk definisi struktur atom yaitu susunan partikel penyusun satu unsur yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron berada di inti atom, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti dalam kulit atau orbital tertentu. Atom inilah yang menjadi dasar terbentuknya semua bahan teknik, mulai dari logam, plastik, hingga keramik. Yang kedua ada definisi dari konfigurasi elektron, yaitu cara penyusunan elektron dalam kulit dan subkulit energi, yaitu SPDF di sekitar inti atom. Penyusunan ini menentukan sifat kimia, daya hantar, kekerasan, dan kestabilan suatu bahan. Selanjutnya ada peran struktur atom dan konfigurasi elektron dalam teknik mesin. Yang pertama pada ilmu material atau bisa disebut material science, yaitu untuk menentukan sifat dasar bahan logam seperti kekuatan, konduktivitas, dan kelenturan berdasarkan susunan elektron dan ikatan antar atom. Dan peran struktur atom dan konfigurasi elektron dalam teknik mesin yang kedua yaitu pada perlakuan panas, dan bisa disebut dengan heat treatment, yaitu perubahan struktur atom akibat suhu tinggi mengubah susunan elektron dan ikatan atom dan akan mempengaruhi kekerasan baja. Ini contohnya pada penyepuan pisau. Selanjutnya, peran struktur atom dan konfigurasi elektron dalam teknik mesin. Yang ketiga, pada paduan logam. Bisa disebut juga dengan alloying, yaitu konfigurasi elektron logam menentukan kemampuan atom untuk berikatan dengan unsur lain. Misalnya Fe plus C, yaitu membentuk baja karena perbedaan struktur elektron. Jadi selanjutnya ada manfaat mempelajari struktur atom dan konfigurasi elektron bagi mahasiswa teknik mesin, yaitu yang pertama untuk menentukan bahan yang tepat. Menentukan bahan yang tepat untuk komponen mesin, contohnya aluminium untuk komponen mesin yang membutuhkan keringanan, dan baja karbon untuk komponen mesin yang membutuhkan kekuatan. Yang kedua, memahami sifat dasar material seperti titik leleh, konduktivitas, dan ketahanan terhadap oksidasi. Yang ketiga, mengetahui penyebab korosi dan keausan logam. Sehingga kita bisa menentukan metode perlindungan. Dan berikut ada contoh soal berikut pembahasannya. Soalnya
Mengapa tembaga merupakan konduktor listrik dan panas yang sangat baik? Jadi jawabannya, konfigurasi elektron tembaga yaitu AR 3D pangkat 10, 4S pangkat 1. Elektron 4S pangkat 1 bebas bergerak sehingga menyebabkan daya antar listrik tinggi. Dalam teknik mesin, tembaga digunakan untuk kumparan motor listrik, kabel, radiator, dan bahkan sistem pendingin mesin. Dan juga bisa digunakan pada pendingin perangkat elektronik, yaitu bisa disebut dengan heatsink. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.